Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan percobaan elektrolisis sederhana, yaitu praktikum elektrolisis air garam dengan elektroda pensil. Nama saya Umi Dwi Sumiana. Nama saya Farisa Sufia. Nama saya Nurinda Musyarofa. Nama saya Ricita Najwa Kamilah. Definisi. Elektrolisis ini adalah proses yang menggunakan energi listrik agar energi kimia tidak spontan terjadi. Reaksi elektrolisis ini mengubah listrik menjadi energi kimia. Pada reaksi elektrolisis akan terjadi peristiwa penguraian elektrolisis oleh arus listrik searah. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui dan mengamati reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis larutan garam. Yang kedua, mengetahui zat apakah yang terjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda. Manfaatnya adalah sebagai siswa yang melakukan percobaan, kita bisa mengetahui bagaimana reaksi elektrolisis dari H20 dan NaCl serta molekul Cl sendiri, di mana elektrodenya adalah pensil sebagai grafik karbon. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Pertama, penjepit buaya. Baterai 9 volt. Rautan. 2 buah pensil. Sendok. Gelas atau wadah. Garam secukupnya. Air secukupnya. Dan yang terakhir adalah kardus yang sudah dilubangi. Yang pertama, masukkan garam secukupnya. Sehabis itu, tambahkan air. Lalu, aduk hingga tercampur rata. Letakkan kardus yang sudah dilubangi di atas gelas yang berisi air. Lalu, masukkan kedua buah pensil ke dalam kardus yang sudah dilubangi. Jepit salah satu sisi dari kedua penjepit buaya ke baterai yang berkutub negatif dan positif. Lalu, jepit juga penjepit buaya pada kedua ujung pensil. Dan ini adalah hasil dari percobaan yang dilakukan. Terlihat bahwa terdapat gelembung yang berada di ujung pensil. Nah, jadi pada praktikum ini kita menggunakan larutan NaCl, yaitu Na+ dan Cl-. Selain itu, kita juga menggunakan H2O, yaitu H+ dan OH-. Nah, arus listrik dan baterai ini mengalir di antara dua elektroda, dan yang menjadi elektroda adalah pensil. Kenapa yang menjadi elektroda adalah pensil? Karena pensil ini mengandung grafit karbon. Dan grafit karbon yang terjadi pada elektrodanya adalah anoda yang bermuatan positif. Anoda yang bermuatan positif ini akan menarik ion klorida yang bermuatan negatif. Nah, jadi ion klorida ini akan memberikan elektrodanya ke anoda, lalu akan teroksidasi menjadi molekul klorin. Dan rumus kimianya adalah sebagai berikut. 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, Cl ini akan teroksidasi dari Cl- menjadi Cl2. Nah, pada reaksi katoda yang bermuatan negatif ini akan menarik ion hidrogen. Nah, nanti dia akan menerima elektron dari elektroda, lalu menghasilkan atom-atom hidrogen dan mengalami reduksi. Dan rumus kimianya adalah sebagai berikut. Dan sisanya adalah hanya Na+ dan juga OH-. Dan nanti akan menjadi natrium hidroksida atau NaOH.
Seperti yang kita tahu, NaOH ini adalah bersifat basa kuat. Pada praktikum ini juga dapat diketahui bahwa terdapat gelembung. Tetapi, gelembung yang di katoda ini menghasilkan lebih banyak dibandingkan dengan gelembung di anoda. Hal ini terjadi karena adanya reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen pada katoda. Sedangkan reaksi pada anoda ini terbentuk sedikit gelembung karena terjadinya oksidasi. Hal ini juga menyebabkan pada anoda tercium bau khas, yaitu tercium aroma khas dari klorida Cl2. Dan kesimpulannya adalah elektrolisis dari larutan garam menghasilkan hidrogen, klorin, dan natrium hidroksida dengan rumus kimia 2NaCl ditambah 2H20 2NaOH ditambah H2 ditambah Cl2.